Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Irawati dan di sebelah saya ada Bidan Nabila. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati dan Bidan Nabila mau mempraktekkan bagaimana macam-macam posisi melahirkan yang benar. Karena banyak sekali macam dari posisi melahirkan yang mungkin Bunda selama ini tahu kalau melahirkan tuh harus selalu rebahan, tiduran. Nah, sebenarnya banyak sekali posisi yang bisa Bunda lakukan nanti saat proses persalinan ya. Jangan khawatir Bunda nantinya dalam posisi melahirkan itu selalu telentang. Nah, sebenarnya banyak ya Bunda. Yang pertama ini kami akan mempraktekannya. Kalau kepala janinnya itu masih tinggi dan belum turun ke bawah walaupun sudah pembukaan lengkap, Bunda perlu diingat harus menghindari posisi melahirkan telentang terlalu lama. Nah, posisi melahirkan telentang terlalu lama ini akan mengganggu sirkulasi oksigen yang akan tersalur ke didik bayinya. Jadi supaya detak jantung didik bayinya selalu aman, terlebih dahulu saat pembukaan lengkap, Bunda bisa menggunakan posisi ini ya. Yang pertama boleh posisi miring kanan atau miring kiri. Nah, posisinya kalau miring kanan atau kiri, kaki yang sebelah atas itu ditekuk ke arah perut, kemudian lengkung dari siku masuk ke lengkung di kaki, ke lutut sini. Nah, kedua tangan dieratkan, ditarik secara kuat, dan Bunda bisa memulainya dengan cara mengejan atau tiup-tiup sesuai metode yang Bunda inginkan. Jadi ini posisinya kalau semisal ini miring kanan. Kemudian kalau miring kiri, coba masih sama, hanya beda posisi aja. Nah, seperti ini kalau miring kiri. Nah, selanjutnya posisi melahirkan dengan posisi jongkok. Perlu Bunda ketahui supaya pintu bawah panggul Bunda itu membuka dengan lebar, dengan maksimal saat Bunda jongkok. Kalau bisa, lutut jangan membuka terlalu lebar ya. Lutut disatukan. Kalau tidak bisa nempel secara sempurna, yang terpenting disatukan dan jangan terlalu membuka lebar. Kemudian kedua telapak kaki dibuka lebar. Nah, seperti ini. Nah, Bunda bisa melakukan posisi ini sambil mengejan atau tiup-tiup saat sudah ada kontraksi persalinan. Nah, yang selanjutnya posisi merangkak, seperti merangkak atau berangkang ya Bunda ya. Jadi posisinya seperti ini, kedua tangan menempel di alas, atau bisa jika ada jimbol boleh memeluk jimbol ya. Misalkan ini merangkak kedua tangan menempel di alas, kemudian kedua kakinya supaya lagi-lagi biar pintu bawah panggulnya buka lebar, kedua lutut Bunda disatukan. Nah, senyaman Bunda menyatukannya ya. Tidak harus menempel, tapi asalkan didekatkan, kemudian telapak kakinya Bunda itu dijauhkan. Jadi membentuk huruf V. Seperti ini. Nah Bunda, untuk posisi kakinya supaya kepala didik bayinya bisa turun dengan cepat, itu Bunda perlu ngebuka atau membuka pintu bawah panggul dengan cara posisi kaki yang tepat. Posisi kakinya kedua lutut disatukan seperti ini, kemudian kakinya itu dijauhkan ke kanan dan ke kiri sampai benar-benar membentuk huruf V seperti ini ya. Nah, posisi ini dilakukan saat Bunda kontraksinya datang. Jangan tidak kontraksi Bunda selalu dalam posisi seperti ini nanti capek ya. Jadi dilakukan saat kontraksi datang, langsung Bunda memposisikan posisinya seperti ini. Saat kontraksi datang, langsung tarik nafas panjang dan Bunda bisa melakukan metode yang Bunda inginkan. Tiup-tiup boleh, mengejan juga boleh. Ini adalah posisi saat melahirkan posisi merangkak. Nah Bunda, ini posisi melahirkan dengan berdiri. Posisi berdiri ini bisa dilakukan saat kepala janinnya masih tinggi dan belum terlalu nampak di bawah. Jadi posisinya, saya sebagai bidan atau boleh dibantu istrinya saat posisi berdiri, suaminya boleh membantu. Misalkan saya suami dari istrinya ya. Suami boleh memegangi istrinya dari belakang, memeluk istrinya, tapi dengan cara ini ada perut. Nah, pegangi perutnya yang bagian bawah. Nah, saat perutnya dipegangin, istri harus jongkok pelan-pelan. Jongkok, Mbak. Nah, saat jongkok, kalau bisa kedua lutut disatukan, kakinya dibuka lebar. Nah,
Ulangi, berdiri dulu. Suaminya tetap berada di tempat ya, stay. Yang jongkok hanya istrinya. Suaminya hanya menahan dari perut bagian bawah. Yuk, jongkok pelan. Sambil mengejan atau tiup-tiup. Kalau sudah selesai nafasnya yang buat mengejan atau buat tiup-tiup, kemudian tarik nafas lagi, berdiri. Nah, saat mengejan kembali, posisinya jongkok lagi. Nah, posisi tangan ibunya bebas. Boleh ikut megang tangan dari suaminya, atau memegang lututnya juga boleh. Yang penting posisi tangan dari ibunya, jangan memegang suaminya dari belakang seperti ini, ya. Selanjutnya posisi berdiri, tapi ibunya menghadap ke depan. Boleh, sama lututnya didekatkan dan kakinya dilebarkan. Nah, posisi ibunya boleh memeluk suaminya. Nah, jongkok. Nah, seperti ini. Saat mengejan harus jongkok, kemudian kalau sudah nafasnya habis, berdiri lagi. Selanjutnya Bunda tetap dalam posisi berdiri, tangan suaminya ada di kedua ketek istri, dan istrinya posisinya jongkok ke bawah, tapi suaminya tetap di tempat tangannya. Coba. Nah, tetap di tempat seperti bergelantungan. Nah, kalau sudah selesai mengejan atau tiup-tiup, berdiri kembali. Ulangi lagi. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya apa saat suami memegangi kedua keteknya istri seperti ini? Itu supaya otot bagian bawah jalan lahir istrinya itu tetap rileks karena kekuatannya ada di otot lengan atas. Selanjutnya posisi jika sudah kepala janinnya nampak Bunda, Bunda bisa posisi telentang atau berbaring setengah duduk, tidak benar-benar telentang flat, tapi harus setengah duduk. Jika tidak ada keluarga di belakangnya, misalkan suami boleh posisinya ada di belakang istrinya, memegangi punggung istrinya. Tapi kalau suaminya tidak ada di belakang istri, boleh bednya, tempat bersalinnya ditinggikan atau boleh diganjel dengan bantal. Nah, posisi yang harus Bunda lakukan pertama, kakinya ditekuk terlebih dahulu. Dan kedua tangannya masuk ke dalam lengkung siku, masuk ke lengkung lutut. Nah, sama seperti tadi, kedua lutut jangan jauh-jauh, yang jauh telapak kakinya. Ditarik ke arah perut. Nah, sampai membentuk, kalau dari depan itu membentuk huruf M. Ini untuk membuka pintu bawah panggul ketika mengejan. Jadi didik bayinya bisa keluar dengan mudah karena pintu bawah panggulnya bisa terbuka. Ya. Posisi dari kepalanya itu dungkluk atau menunduk, dagunya nempel ke dada, mata tetap melek ya Bunda. Dan Bunda bisa mempraktekkan baik mengejan boleh, tiup-tiup juga boleh. Selanjutnya ketika kepala bayi sudah benar-benar nampak nih, mau nampak di lubang misfinya sudah nampak 5-6 cm atau sesuai instruksi bidannya saat didiknya sudah mau keluar, Bunda bisa menaruh kembali kakinya di alas, kemudian dibuka ke arah kanan dan kiri. Kedua tangan Bunda itu bisa memegangi mata kaki, ya. Dikebelakangin lagi. Nah, dari depan itu nampak huruf M. Nah, boleh posisinya mengejan lagi atau tiup-tiup lagi. Tambahan, supaya tidak terjadi robekan jalan lahir ya Bunda, usahakan kedua pantat bokong Bunda itu tidak boleh diangkat. Karena biasanya posisi seperti ini itu Bunda biasanya refleks untuk mengangkat bokongnya. Ya, perlu diingat supaya tidak terjadi refleks angkat bokong, Bunda harus tetap tenang, rileks, dan fokus terhadap nafas Bunda supaya Bunda tetap rileks, nyaman, sehingga bokong ini tetap ditaruh, nggak diangkat. Kalau bokongnya diangkat, otomatis otot bawah atau otot jalan lahir termasuk otot perineum itu akan kaku ketika saat Bunda mengangkat bokong. Makanya bagi siapa yang saat melahirkan itu mengangkat bokong, otomatis akan terjadi robekan jalan lahir. Nah, itu tadi adalah macam-macam posisi melahirkan yang nanti bisa Bunda lakukan saat proses persalinan. Cukup sekian ya Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya minim trauma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.